Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka Waalaikumsalam videonya, Nur. warahmatullahi wabarakatuh. Buka video, Nur. Kita mulai lagi ya. Lagi di mana nih? Lagi di mana, Nur? Di rumah, Pak. Oh, di rumah ya. Oke, kita Di mulai rumah. kuliah aja ya. Ya, kita mulai kuliah, Nur ya. Ya, Nur ya. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini kamu Yudhistira, tugasmu 2 kali nggak kumpulin nih? Di saya deadline GCR-nya nanti malam, Pak. Tapi PPT-nya udah ada, Pak. Tinggal nge-record doang. Oh, tadi malam? Nggak tahu, Pak. Di Iya, saya Pak, di GCR-nya... GCR. Iya Berarti kan? nanti malam GCR-nya? Di Iya, Pak, di GCR GCR. deadline-nya hari Selasa. Oh, Selasa. Hari Minggu harusnya tuh, hari Minggu. Kumpulin sekarang aja. Kumpulin Tapi sekarang. saya belum nge-record, Pak. Saya masih PPT-nya doang. Berarti kamu Makanya belum saya... selesai itu, belum selesai. Berarti kamu belum selesai. Belum Iya, selesai karena berarti. saya lihat di deadline-nya masih nanti Oh, malam jangan deadline. mepet dong. Ini udah ngumpulin semua. Kamu sendiri yang belum nih. Ini udah Iya, Pak. ngumpulin. Aduh, kamu banyak banget nih. Soalnya saya pikir deadline-nya kan masih nanti malam, jadi saya masih ada waktu buat nge-record doang itu, Pak. Ternyata Udah seminggu waktunya, masa iya sih. Dan udah pada yang lain udah pada ngumpulin semua. Sekeliru aja bikin harusnya nggak harusnya bikinnya harus hari ini tuh. Saya keliru aja tuh. Ini nih yang ngumpulin nih. Ya kan? kalau selesai kelas baru saya ngumpulin boleh nggak, Pak? Iya, sekelas kumpulin nanti ya. Ya, Oh, Pak, siap. seminggu. Saya keliru kemarin tuh. Iya, Pak. Ya, chapter 3 juga belum, bab 3 belum yang ngumpulin tuh. Bab 3 nggak bisa lagi. Udah telat. Saya udah kirim di email, Pak, yang kemarin Bapak bilang. Kenapa? Saya udah kirim di email, soalnya kan minggu lalu saya masih kan lagi Iya, down kamu gitu, Pak. kirim lagi deh. Saya email saya banyak banget masuk nggak lihat saya. Oh iya, Pak, Ya. siap, Pak. Ya, Pak. Ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke materi kuliah hari ini ya. Hari ini tanggal Senin tanggal 27 September 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. hari kita bahas bab 4 akuntansi penghimpunan dana untuk perbankan syariah ya, syariah. Nah, itu nanti kamu bisa lihat di buku siapa si Rizal itu ya. Saya ambil di situ semua. Nanti kita bahas mengenai ketentuan syariah terkait dengan penghimpunan dana ini. Kalau di bank syariah itu di neracanya sebagai bagian sebelah kanan ya, pasifa ya. Nanti ada ketentuan syariah, kita bahas, kemudian giro, tabungan, deposito, mudharabah. Kalau deposito itu hanya mudharabah aja ya. Nanti kita lihat ketentuan itu. Kemudian bagaimana penyajian transaksi pengumpulan dana, pengungkapan transaksi pengumpulan dana, kemudian nanti ada kasus ya, ada kasus ini. Ada kasus juga ya, ada soal kasus ya. Soal kasus. Ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Pertama, ketentuan syariah yang terkait dengan pengumpulan dana ini. Jadi pengumpulan dana di bank syariah sama juga dengan dengan bank konvensional ya. Dia ada giro, tabungan dan deposito ya. Cuma bedanya kalau di perbankan konvensional ada bunga ya. Kalau syariah nggak ada bunga ya, ada bunga. Jadi karena bunga itu diharamkan sesuai fatwa DSN nomor 1 tentang giro dan nomor 2 tentang tabungan, nomor 3 tentang deposito ya. Di situ dikatakan bunga itu haram ya. Dalam fatwa DSN nomor 1 tahun 2000 itu tentang giro bahwa mekanisme giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah lah itu mudharabah dan wadiah. Nanti saya jelaskan apa itu giro, mudharabah, apa wadiah dan bagian pencatatannya. Kemudian juga pada DSN nomor 2 tahun 2000 tentang tabungan itu mekanisme juga
menggunakan prinsip mudharabah dan wadiah. Sedangkan nomor 3 tahun 2000 bahwa deposito dibenarkan deposito mudharabah, tidak ada deposito wadiah ya, wadiah. Itu. Jadi kalau deposito itu karena dana kan jangka waktu tertentu ya, tentu, dan memang seorang menitipkan dana di bank itu memang untuk mendapatkan hasil, bukan hasil. Beda sama tabungan sama giro. Kalau giro itu kan untuk mendapatkan jasa. Kalau tabungan untuk menyimpan. Jadi dan itu juga frekuensi penarikannya juga di tabungan itu kan frekuensi tidak tentu kan, tentu. Karena mereka memang prinsipnya bukan untuk mencari hasil, cuman untuk menitipkan dananya, nanti suatu mereka ambil kembali. Maka untuk yang giro sama tabungan itu bisa dua, mudharabah dan wadiah, ya, mudharabah dan wadiah ya. Nah mungkin kebanyakan di perbankan itu mungkin wadiah, untuk giro wadiah ya, itu giro. Tapi tabungan itu mungkin banyak wadiah juga ya tabungannya. Jadi nanti kita lihat pertama giro ya, giro dulu ya, bagi giro. Jadi giro itu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek ya, seperti kamu dapat ilmu di bidang perbankan syariah ya, perbankan, manajemen perbankan di mata kuliah lain ya. Itu giro itu bentuk cek bilet giro secara perintah. Jadi secara perintah untuk pembayaran lainnya. Atau dengan pemindah bukuan bisa juga. Dan giro ini biasa dibuka oleh oleh entitas bisnis ya, bisnis. Dan perbankan syariah, di perbankan syariah giro itu ada dua jenis ya, giro hadiah dan giro mudharabah. Tapi dalam praktik banyak giro hadiah ya. Kenapa giro hadiah itu? Karena deposit giro itu, karena giro hadiah saja, karena giro itu sangat frekuensi masuk keluar itu sangat tinggi. Jadi mungkin perbankan itu nggak sempat menanamkan dana untuk yang sifatnya pembiayaan jangka panjang ya, jangka pendek, sehingga kalau dia ini dia sebagai titipan dan bank bebas menggunakan apa saja giro itu. Jadi akad wadiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitip dana mengizinkan pada bank untuk memanfaatkan dana dititipkannya. Jadi nama titip nanti penggunaan terserah bank ya, terserah bank itu. Kemudian juga tapi bank wajib mengembalikan ya, suatu waktu penitip mengambil dana, beda dengan deposito kan. Di suatu waktu, karena suatu itulah makanya bank itu hanya wadiah, nggak mungkin mudharabah ya. Dalam transaksi giro wadiah, nasabah bertindak sebagai penitip dana mudi dan bank bertindak sebagai donor dana muda. Jadi bank berkewajiban menjaga dana titipan dan tanggungjawab atas pengembaliannya. Jadi walaupun penggunaannya bebas ya, tapi kalau sewaktu-waktu si nasabah narik harus ada dananya. Nasabah nggak mau tahu, misalnya dana giro itu digunakan untuk pembiayaan 3 bulan. Terus dia sekarang menarik, ya nggak ada alasan bank syariah itu bilang, oh ini Pak dananya belum bisa cair karena kita untuk pembiayaan 3 bulan ya, nggak bisa. Karena bank itu suatu waktu menyiapkan dananya untuk penarikan giro dari nasabah. Apa keuntungannya atas pengolahan dana titipan tersebut? Karena hakikat wadiah adalah hard ya, pada prinsipnya tidak ada bonus yang diberikan oleh bank. Jadi tanpa bunga, tanpa hasil. Tapi kadang-kadang bank itu memberi juga bentuk bonus ya, sukarela. Jadi mungkin bank itu merasa hasil dari giro itu digunakan untuk salah satu sumber pembiayaan kepada nasabah, nasabah kreditnya ya, nasabah pembiayaan, maka diberikan juga, tapi hasilnya kecil ya, bagi hasil kecil sekali ya. Dan tidak ada perjanjian di muka berapa bagi hasil, nggak ada, terserah bank aja. Nah bagaimana transaksi, jadi giro itu bisa bertambah ya, karena karena setoran ya dari nasabah, dan karena transfer dari nasabah lainnya, dan juga penarikan cek ya, itu pengeluaran transfer dari nasabah. Nah bisa juga transfer dari nasabah itu bank nasabah itu bisa
menambah gironya bisa melalui bank lain ya, atau dia kasih cek perusahaan lain kepada bank lain itu. Nah, kemudian juga dia bisa juga menerima dana masuk dari setoran dari customer-nya ya, dari cabang lain. Nah, kalau beda bank itu harus melalui clearing gitu ya. Tapi kalau cabang berbeda, bank yang sama, nah itu dia melalui nanti nama akunnya akun rekening terkantor ya. Jadi kita lihat misalnya contoh ya. Contoh misal tanggal 2 Juni Bank Murni Syariah BMS ya, singkat BMS ya, cabang Jogja menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah. Itu tabungan ya. Waduh, ini sebentar nih. Ini kok terbalik nih. Ya. Ini penambah rekening giro buat dia. Sebentar nih kebalik nih. Waduh, ini mudharabah. Oh ini ya, ini kebalik ya, ini penambahan kopi ya. Ini sebentar ya. Nah, ini kebalik nih ya. Mana nih? Ini kopi. Jadi cut ya, cut ke sini. Terbalik saya ya, karena saya tadi membalikkan itu giro ini. Kemudian juga ini juga terbalik ini ya. Ini apa? Ini tabungan ya. Kopi ya. Ini tabungan ya. Ini giro ya. Giro. Ya. Itu ya. Ya. Jadi ini penambahan saldo rekening giro ya, giro hadiah ya. Jadi hadiah itu seperti saya jelaskan lagi, tidak ada giro itu yang mudharabah ya. Giro. Ya. Sorry. Ya. Ini misalnya tanggal 1 Maret Bank Murni Syariah cabang Jogja menerima setoran tunai ya, pembukaan giro hadiah atas nama Tarik ya, Tarik sebesar 35.000 ya. 35.000. Kemudian Tarik menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar 5 jutaan, jadi 35 juta. Jadi ada desktop untuk buka giro hadiah. Lalu Maret dia menerima transfer dari BMS cabang Solo, berarti bukan cabang yang sama ya. Ini kan kalau dia kan di cabang Jogja akunnya. Tapi diterima transfer dari Bank Syariah cabang Solo. Nah, Tarik menerima beli giro dari nasabah Bank Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Tarik seharga 15 juta biliet. Nah, biliet giro tersebut dicairkan oleh Tarik untuk dimasukkan ke rekening giro hadiah Tarik di BMS. Jadi Tarik itu menstore rekening gironya, tapi pakai cek atas nama dari nasabah Bank Peduli BPS. Jadi dia terima cek nih, dia jual barang ke customer-nya. Dia terima cek nasabah itu, customer itu nasabah dari Bank Peduli Syariah. Ya, 19 juta. Nah, cek itu dia kasihkan ke Bank Murni Syariah cabang Jogja tempat dia ada di akun gironya itu. Nah, itu contoh seperti itu. Tanggal 1 Maret, Tarik menerima bonus giro hadiah dari BMS sebesar 50.000. Nah, bagi jurnalnya seperti ini ya. Ini jurnalnya itu kalau yang pertama buka giro ya, berarti kan Bank Murni Syariah itu BMS terima cash kan 35 juta debit ya. Kemudian kreditnya apa? Giro hadiah Tarik, artinya giro hadiah atas nama Tarik. Nah, kenapa dikredit? Karena itu kewajiban kepada si Bank Syariah kepada si Tarik itu. Jadi Tarik kalau nanti dinarik, maka harus lihat dananya ya. Sehingga saldo giro Tarik itulah 30 juta di kredit ya. Kemudian tanggal 5 Maret dia Tarik menerima transfer BMS dari cabang Solo. Jadi ada transfer cabang Solo, cabang BMS Solo untuk keuntungan Tarik. Nah, sehingga giro hadiah Tarik itu bertambah di kredit. Debitnya apa?
di cabang Jogja itu mendebit dengan rekening terkantor cabang Solo. Dia nggak keterima case ya, karena rekening terkantor cabang Solo. Nanti kalau di Bank Syariah itu nanti di kantor pusat bikin laporan konsolidasi, kantor pusat akan melakukan eliminasi ya, penyesuaian terhadap rekening tercabang Solo. Nah, kemudian tanggal 10 si Tarik itu kan memberikan cek itu ke Bank BMS Jogja. Cek itu atas nama nasabah dari Bank Peduli Syariah. Untuk itu bank ini nanti akan melakukan mekanisme clearing. Jadi giro cek yang diterima dari Tarik itu oleh cabang BMS Jogja, dia daftarkan ke clearing Bank Indonesia cabang Jogja. Jadi kalau seandainya sukses ya, hari yang sama nanti sukses, berarti artinya apa? Artinya menambah giro Bank Jogja ini, BMS Jogja di Bank Indonesia cabang Jogja. KDP-nya giro pada Bank Indonesia, menambah gironya. Kemudian yang kreditnya menambah giro wadiah dari atas nama Tarik ya. Tarik. Ini dicatat setelah proses clearingnya adalah oke. Artinya apa? Artinya cek yang dicairkan cek yang atas nama Bank Peduli Syariah itu oleh BI menyatakan wah berarti saldo Bank Peduli Syariah ada, bisa diakui. Jadi dia akan mengurangi, kalau di Bank Indonesia dia akan mengurangi gironya si Bank Peduli Syariah dan menambah giro BMS cabang Solo ya, BMS cabang Solo. Cabang Solo nanti begitu terima BMS cabang Solo untuk terima hasil clearing, maka dicatat giro pada Bank Indonesia naik 15 juta, kemudian giro hadiah atas nama Tarik naik 15 juta, dikredit 15 juta. Dan kalau bank itu memberikan bonus, maka bonus itu akan menambah giro hadiah Tarik. Jadi pada beban bonus giro hadiah ya. Jadi itu. Jadi ini transaksi yang bisa menambah giro saudara Tarik ya, di giro hadiah. Nah, kalau pengurangan gimana? Pengurangan itu kalau dia mencairkan ya, kemudian juga dia ada tagihan di pihak nasabah lain ke bank ini, kemudian dan juga ada beban-beban administrasi ya, itu yang menyebabkan giro hadiah akan berkurang di perbankan syariah. Jadi misalnya dari contoh yang sebelumnya, Tarik itu tanggal 3 Maret, si Tarik itu menggunakan cek untuk mencairkan dana rekening giro hadiahnya di Bank Murni Syariah ya. Satu tunai. Dia tariknya biasanya tahu gini. Dia beli bahan baku ya kepada supplier. Dia belinya misal 12 juta. Dia keluarkan cek kepada supplier itu ya. Cek kepada supplier ya. Nanti oleh supplier itu nanti cek itu akan dicairkan di bank BMS-nya cabang BMS-nya Jogja. Atau bisa juga kalau ini kan Tarik itu langsung mencarikan melalui cek di tunai. Oh ini tunai bukan cek yang tunai. Nah, itu tadi kan cek, ini tunai langsung ke bank langsung carikan duit ya. Jadi bisa juga melalui cek dan sebagainya atau transfer bilet giro ya untuk nasabah lain ya. Jadi misal contoh Tarik menggunakan cek untuk mencarikan dana. Jadi cek pergi ke bank pakai cek, tarik dananya ya. Nanti bank mencairkan ya. Karena dia beda, kalau di tabungan bisa tanpa cek, bisa tarik, ini pakai cek nariknya ya. Baik melalui oleh nasabah langsung atau pihak lain, pihak ketiga ya. Nah, ini dia langsung ya. 7 Maret menggunakan bilet giro untuk mentransfer sumber dana ke giro hadiah BMS cabang Jakarta, giro hadiah. Dana ke nasabah yang giro hadiah. Tahun 12 Maret, Tarik menggunakan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar 10.000. Dia juga transfer bilet giro ya. Jadi pembayaran pembelian ya. Dan 23 Maret 2000 XA dipotong giro hadiah untuk administrasi. Jadi seperti 15 juta untuk pajak sebesar 10
sebesar 15 juta dan untuk pajak sebesar 10.000. 20% dari bonus giro hadiah yang terima sebesar 60.000. Seperti dicatat pada kasus sebelumnya. Dengan kondisi seperti ini, maka bank mencatat pada saat si Torik itu mencairkan giro melalui cek ya, dia langsung datang ke bank kasih cek ya, dipakai cek ya, maka di bank itu mengurangi giro hadiah tarik. Giro itu berkurang di debit kalau bertambah di kredit ya. Dan oleh bank nanti kreditnya cash karena cash diberikan ke tarik ya. Kemudian tanggal 7 Maret ya, dia akan mengirim transfer kalau di giro itu transfer bilik giro namanya ya, untuk pembayaran. Kalau tabungan transfer biasa, tapi kalau giro namanya bilik giro, bukan transfer. Itu bilik giro, menggunakan bilik giro, dananya ditransfer untuk dana nasabah giro hadiah. Nah kalau Jakarta sehingga nanti giro si tarik itu berkurang di kredit ya, di debit kurangnya. Nanti di kreditnya rekening antar cabang Jakarta. Artinya rekening antar cabang Jakarta itu rekening ada di cabang Jogja atas nama cabang Jakarta. Nanti cabang Jakarta itu catat rekening antar kantor cabang Jogja kalau di cabang Jakarta itu ya. Ini kan ada jurnal cabang Jakartanya. Ya, sehingga dengan demikian rekening antar kantor cabang Jakartanya bertambah ya. Bertambah di cabang Jogja. Kewajiban bagi jauh-jauh untuk mengembalikan ini. Dan tanggal 12 Maret menggunakan bilik giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin ya. Jadi dia beli mesin melalui nasabah lain, dia transfer, bukan cek diserahkan, tapi transfer mengenai bilik giro ya. Maka giro hadiah tarik berkurang. Kemudian juga pendapatan administrasi giro hadiah giro hadiah. Dan 12 itu giro hadiah tadi berkurang. Nah karena ini ditransfer ke nasabah lain, maka clearing ya. Maka giro pada Bank Indonesia atas BMS cabang Jogja itu berkurang di rekening gironya di Bank Indonesia, berkurang. Dengan asumsi ini setelah dilakukan hasil clearing ya. Jadi nanti bank ini kan mentransfer giro ke bank lain ya, di bank lain itu di clearingnya ke BI. Nanti dari BI itu ada informasi ke BMS cabang Jogja bahwasanya transfer giro atas nama ini di bank lain itu telah mengurangi giro Anda, mengurangi giro Anda di Bank Indonesia ya, gitu. Jadi kalau di bank namanya dia mengurangi di debit, ada nota debit dari Bank Indonesia. Tapi kalau di bank di BMS Jogjanya dia mencatat giro pada Bank Indonesia-nya berkurang ya, berkurang di kredit ya. Jadi kalau di BI-nya kalau berkurang di debit ya. Kalau tambah debit, kalau tambah di kredit. Kalau di cabang Jogja itu kalau dia bertambah di debit giro Bank Indonesia, kalau berkurang di kredit. Nah yang ke 31 Maret atau dua jenis itu kan, beban pertama lah pendapatan administrasi giro hadiah ya. Ini jadi dipotong giro hadiah untuk administrasi itu sebesar 15.000. Nanti giro hadiah tarik itu berkurang ya, berkurang. Tadi ini bertambah ini bertambah ya. Ini bertambah ya, giro hadiah bertambah dengan dikredit semua. Ya, kalau ini berkurang ya. Berkurang berarti kalau berkurang giro tarik itu pasti debit semua. Jadi giro itu kalau berkurang di debit bertambah di kredit ya. Giro nasabah ya. Sehingga dipisah itu tidak satu akun ya. Satu akun namanya pendapatan administrasi giro hadiah dengan mendebit giro hadiah tarik, yang satu lagi titipan kas negara pajak giro, itu debit giro hadiah tarik. Jadi pengurangan giro tarik. Jadi kalau ini diposting ke buku besar ya, maka nanti giro hadiah dari tarik itu bersaldo berapa? Misalnya bertambah berapa? Bertambah ini 35 juta, tambah 5, 40 juta, tambah 15, 55 juta, 50 ribu. Pengeluaran berapa?
17 tambah 10, 27 juta 25.000 ya. Sisanya berapa? Nanti ada nanti dikirim ke rekening informasi rekening giro itu kepada surat tarik ya. Dapat saldo berapa? Yang berikutnya giro mudharabah ya, giro mudharabah ya. Jadi giro mudharabah itu jadi ada giro hadiah, ada giro mudharabah. Karena sesuai dengan DSN, giro itu ada dua jenis ya, hadiah sama mudharabah. Nah, akad mudharabah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian antar pihak penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jadi nanti ini akad yang digunakan dalam perjanjian pihak penanam dana dan pengelola dana untuk kegiatan usaha tertentu ya. Jadi giro mudharabah ini untuk membiayai usaha tertentu, nanti ada pembagian hasilnya. Akuntansi giro mudharabah pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro hadiah. Yang perbedaan hanya kalau giro mudharabah hasil dibentuk bagi hasil ya, dari hasil pembayaran bank syariah itu nanti dibagikan ke giro bagi hasil dengan diperjanjikan sebelumnya. Tapi kalau hadiah enggak, dia bisa dikasih bisa enggak. Kalau dikasih pun nama bonus ya. Dalam giro hadiah yang insentif diterima adalah bonus giro hadiah sekali lah, dan tidak ada surat di muka ya. Dia ada insentif diterima sebagai giro mudharabah adalah bagi hasil. Kalau di hadiah kan itu bentuk bonus, bisa tidak ya. Nah, sebagai contoh ya, tanggal 5 Maret Aniyah di nasabah giro mudharabah Bank Peduli sekarang menerima imbalan bagi hasil atas rekening gironya sebesar 45.000. Maka jurnal adalah sebagai berikut. Di beban bonus tabungan tabungan juga. Ini bukan tabungan ya, ini keluar lagi nih. Bentar ya. Ini harusnya bukan tabungan nih. Ya. Ini spin dulu ya ke bawah. Balik nih. Nah, ini. 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 Hilang ya. Ini ya. Jadi nanti nama giro mudharabah Aniyah ya. Ini Aniyah itu nama nasabahnya ya. Jadi kalau seandainya dibagi hasilnya ada 45.000, berarti debit hak pihak ketiga atas bagi hasil nama akun dari Bank Syariah. Kemudian dia kredit giro mudharabah atas Aniyah. Jadi giro mudharabah. Kalau dia wadiah, nama giro wadiah di sini, giro wadiah. Jadi beda itu. Sedangkan jadi kalau dia giro wadiah, nama rekeningnya giro wadiah terus nama akun nasabah. Kalau dia mudharabah, kasih giro mudharabah. Nah, untuk yang menambah giro mudharabah sama pencatatan seperti giro hadiah ini kalau menambah selain dari bagi hasil ya. Atau kalau di ini kan ini menambah. Contoh nih kalau giro mudharabah, namanya giro mudharabah tarik, giro mudharabah debit, giro mudharabah. Ini giro hadiah ganti mudharabah, hadiah ganti mudharabah ya. Dan sama juga kalau ada pengurangan, debit giro hadiah ini ganti debit giro mudharabah. Jadi seperti ini giro mudharabah. Kecuali ada bonus itu tadi itu. Bonus mana? Hadiah, bonus administrasi hadiah ya. Ini nambah ini. Ada bonus kan. Nah, bonus kalau di hadiah bonus namanya, tapi kalau di mudharabah namanya hak pihak ketiga atas bagi hasil. Ini menambah giro mudharabah. Kemudian berikutnya lah imbalan hasil atas rekening giro dengan demikian nih ya. Hak atas bagi hasil giro mudharabah hadiah, terus giro mudharabah Aniyah, debit titipan kas negara. Kalau ini pajak ya. Pajak.
ya. Jadi tambah pajak berapa? 9.000 ya. 9.000. Nah, tabungan ya. Tadi tentang giro ya. Giro. Yang kedua tabungan. Undang-Undang Nomor 10 98 tentang perbankan adalah tabungan itulah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu disepakati. Tapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro dan atau yang lainnya seperti yang di giro yang tadi itu ya. Giro, ya. Nah, praktik perbankan syariah di Indonesia sebagian besar ya menggunakan skema tabung mudarabah, jarang yang wadiah ya, jarang wadiah. Ada juga sih tabung wadiah, tapi sebagian besar mudarabah ya, mudarabah. Nanti kita lihat dua-duanya. Ini satu aja ya, karena mudarabah, kita buat mudarabah. Jadi mengacu pada PSK 105 tentang akuntansi mudarabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. PSK 105 Pagar 25, dana diterima di pemilik dana, nasabah penabung, dan akad mudarabah diakui sebagai dana sirkah temporer sebesar jumlah cash atau nilai wajar aset non cash yang diterima. Pada akhir periode akuntansi dana sirkah temporer diukur sebesar yang tercatatnya. Ya. Nah, ini transaksi menambah tabungan. Tabungan itu pertama setoran ya, kemudian juga terima transfer dari nasabah atau dia store ke bank ya. Store-nya bukan pakai cek ya. Store-nya bukan dalam bentuk dia cek dari nasabah lain. Misalnya terima cek dari nasabah lain store ke tabung, nggak bisa ya. Kalau cek mungkin bisa, cek bisa ya, tabungan bisa ya. Cuma dia menarik nggak bisa pakai cek. Tapi kalau terima cek dari nasabah lain itu cek itu dikasih ke bank, itu dicairkan masuk ke tabungan bisa. Atau bisa juga bank itu menerima sekeliling cek dari nasabah lain untuk keuntungan tabungan yang nasabah ini, bisa juga menambah ya. Kita lihat contohnya. Tanggal 2 Januari Bank Murni Syariah cabang Jogja menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudarabah atas nama Ursila 3,5 juta. Nah, tanggal 8 Juni Ursila menerima transfer dari nasabah BMS cabang Solo. Ini bank yang sama tapi cabang beda. Ini cabang Solo sebesar 500.000. Lalu Ursila juga menerima dari nasabah Bank Peduli. Ini banknya berbeda, dia terima setoran di bank berbeda untuk keuntungan dia di bank cabang Solo ya, Bank Syariah cabang Solo. Lalu Ursila menerima bagi hasil tabung mudarabah dari BMS sebesar 20.000. Ya. Jadi ingat bagi hasil itu bukan sama dengan bunga ya. Bagi hasil itu dari pembagian dari hasil yang diperoleh oleh Bank Syariah dari pembiayaan ya. Bukan bunga dikali pokok tabungan, bukan persentase kali pokok tabungan. Nanti kalau dipresentasikan, misalnya 20.000 dari pokoknya, tapi sekian persen itu bukan bunga. Karena presentasi itu diperoleh dari return ya, hasil dari pembiayaan bagi pokok. Tapi kalau bunga kan enggak. Bunga itu dari pokok dibagi pokok gitu ya, bagi pokok beda ya. Dia ada penambahan di situ, maka riba. Ini enggak ada penambahan dari pokok, enggak ada. Ya. Pak, pokok bertambah itu dia bagi hasil ya. Bukan dari pokoknya. Tapi kalau bunga kan dari pokoknya tambah ya. Cuma riba. Nah, jadi gini, pertama bagaimana jurnalnya? Jurnal itu pasti pokoknya kalau dana pihak ketiga itu kalau bertambah pasti dikredit. Kalau berkurang pasti di debit. Bukan semua akun di pasifa di syariah itulah bertambah di kredit, berkurang di debit kalau di perbankan catat. Jadi kalau dia bertambah pasti tabungan mudarabah Ursila itu pasti dikredit semua. Seperti misalnya transaksi nomor 2 Januari waktu dia buka tabungan, berarti cash bertambah di perbankan itu, kreditnya tabungan mudarabah Ursila. Ya. Kemudian kalau yang kedua menerima transfer dari nasabah cabang bank yang sama tapi cabang berbeda. Nah, kalau cabang yang di Jogja itu dicatat debit rekening kantor cabang Solo. Nanti rekening kantor ini nanti dilakukan penyesuaian di dalam waktu laporan konsolidasi di kantor pusat, maka dia akan
klaim ini kan hutang dari cabang Solo kepada cabang Jogja ke cabang Solo. Nanti lihat netnya berapa. Ya. Kemudian kalau menambah tabung udara 500.000 di kredit. Kemudian pada yang ketiga, menerima klaim dari nasabah Bank Peduli kiriman ya. Berarti ada transfer masuk dari nasabah bank lain ya untuk keuntungan tabungan atas nama Ursila. Maka untuk itu ini bank ini menerima hasil clearing dari Bank Indonesia cabang Jogja yang mengatakan ini rekening kamu di kredit nih karena ada dana masuk dari nasabahmu 1,5 juta. Begitu dapat hasil clearing nanti di cabang BMS Jogja itu, cabang Sari Jogja akan mendebit giro pada Bank Indonesia, mengkredit tabungan murabah Ursila. Dan terakhir Ursila menerima bagi hasil tabungan. Bagi hasil maka dicatat debit hak bagi ketiga atas bagi hasil. Dan tabungan murabah Ursila. Jadi perhatikan ya kalau bagi hasil itu rekening sama nama rekening. Kalau ini hak pihak ketiga atas bagi hasil. Nah sebelumnya kan kita lihat yang ini hak pihak ketiga bagi hasil. Giro juga sama, bagi hasil sama akun. Jadi akun ini akan menggabungkan bagi hasil ya untuk giro dan tabungan. Ya. Nggak dipisah bagi hasil untuk tabungan berapa, giro berapa ya. Ini dengan tabungan ini ya. Kemudian yang bisa berkurang adalah itu bila nasabah, contoh ya, tanggal 7 Juni nasabah Bank Moni Syariah ini, Ursila, dia menarik tunai tabungan mudharabah sebesar 1,5 juta. Tidak tunai. Dia bisa tunai ATM, bisa datang ke bank itu. Dan yang kalau di giro nggak bisa ATM ya, giro. Dan tanggal 11 Juni, Ursila mentransfer sebesar 500.000 dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah cabang Solo, BMS cabang Solo ya. Dia kan BSB cabang Jogja, transfer ke BMS cabang Solo. Dan yang ke-14, Ursila mentransfer sebesar 250.000 dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah. Beda banknya ya. Jadi dia mentransfer untuk keuntungan nasabah cabang ini, cabang BSM, bukan cabang bank lain ya. Nama lain itulah cabang Bank Syariah Muhammadiyah. Nah, potongan tabungan mudharabah Ursila untuk administrasi tabungan dan pajak. Jadi kalau seandainya, jadi ada dua yang harus dibedakan. Kalau dia itu mentransfer atau menerima dana dari bank yang sama, cabang berbeda, itu rekening antar kantor ya. Tapi kalau dia mentransfer atau menarik dananya, atau mentransfer atau menerima dana dari nasabah lain yang bukan bank yang sama atau berbeda banknya, maka itu melalui clearing ya. Tapi rekan kantor nggak pakai clearing. Tapi kalau bank berbeda pakai clearing. Nah, clearing itu nanti kalau clearing terkait dengan penarikan dari nasabah, maka giro bank itu di Bank Indonesia di kredit ya. Di banknya di debit, tapi di bank yang bersangkutan di kreditkan. Tapi kalau seandainya itu dia terima pakai clearing itu, maka giro Bank Indonesia bertambah ya. Ini contoh di tanggal 7 Juni ya. Karena ini dia datang langsung ke bank untuk tarik tunai atau melalui ATM ya, ATM dimanapun ya, langsung ke rekeningnya. Maka langsung ditabung mudharabah Ursila pada cash. Nah, kemudian kalau di tanggal 11 ya, dan kalau tanggal 11 ya, di mana Ursila ini mentransfer 500.000 ya, rekeningnya ke rekening tabungan nasabah. Masih dia transfer ke temannya mungkin. Teman itu masih bank yang sama tapi dia di Solo. Maka oleh bank itu akan debit tabungan mudharabah Ursila. Mudharabah Ursila itu akan berkurang. Dan juga nanti akan mengkredit rekening antar kantor cabang Solo. Jadi dia seperti berutang pada cabang Solo ya.
ada hutang ke Jepang suruh. Ya. Nah, kemudian tanggal 14 Juni ya, Ursula itu mentransfer sebesar 250.000 rekeningnya ke rekening giro nasabah. Ya. Jadi 250.000 dari rekening ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah beda kan. Ini udah clearing nih. Jadi Ursula mentransfer. Jadi transfer. Jadi nanti dia transfer datang ke Bank Syariah Jogja, Pak mau transfer. Transfer itu bisa juga melalui ATM ya, ATM transfer ke bank lain. Nanti bank lain itu oleh Bank Jogja ini clearing ya. Nanti clearing itu kalau seandainya clearing pasti bisa sukses karena transfer ya. Nanti setelah itu sesi clearing itu di perbankan Solo dia akan catat giro Bank Indonesia dikredit tabung mudarabah Ursula itu di debit itu berkurang. Dan kalau dia membebankan administrasi tabungan, maka bagi bank itulah pendapatan administrasi tabungan mudarabah. Nanti tabungan mudarabah itu Ursula akan dikurangi debit karena bagi beban bagi dia. Kalau bank kan pendapatan. Dan kalau dia kemudian pajak itu akan mengurangi tabungan mudarabah di debit ya. Kreditnya nanti sebagai utang pajak titipan kas negara pajak tabungan atau utang pajak tabungan ya. Dan kemudian akuntansi tabungan wadiah. Tadi kan tabungan mudarabah ya. Jadi tabungan wadiah ini sama tabungan titipan sama kayak giro ya, giro wadiah. Jadi yang bedakan mudarabah sama wadiah ini sisi kalau di mudarabah itu dia bentuk bagi hasil, kalau wadiah bentuk bonus ya. Nah, lain sama ya. Dan konsep wadiah itu kan dia nitip dananya ke bank ya, ke bank syariah. Nanti terserah bank menggunakan untuk apa. Kalau mudarabah kan digunakan untuk pembiayaan kan, pembiayaan tertentu ya. Jadi bagi hasil di situ. Kalau wadiah enggak. So dia itu bank syariah bisa memberikan bonus bisa enggak, terserah bank syariah. Kalau bank syariah merasa hasilnya bagus, dia kasih bonus kepada penabung wadiah. Ya. Jadi kalau buka tabung di syariah, syariah tanya lu, ini tabung wadiah tuh mudarabah. Nah, sebenarnya pakai mudarabah, ada bagi hasil. Kalau sudah enggak ngomong, bisa di ketika wadiah aja Pak ya. Kalau nggak ngerti kan, kata tabung wadiah. Kalau dia kadang enggak bagi hasil. Kita tanya dulu ya di bank mudarabah tuh wadiah. Nah, sebagian besar nasabah pasti ingin tabung wadiah, mudarabah bukan wadiah ya. Mudarabah. Maka tabung mudarabah itu kayaknya paling besar dia di bank syariah itu dibanding wadiah ya. Sehingga kalau kita lihat bedanya ini kalau dia kasih bonus beban bonus tabung wadiah jadi tabung wadiah wajib pajak penghasilan. Bonus tabung wadiah nanti ke tabung wadiah berapa sisi ke kewajiban pajak penghasilan. Selebih sama misalnya contoh ini ya. Misal kalau nama salur rekening tabungan mudarabah wadiah ya sama, tapi nama diganti tabungan wadiah Ursula. Tabungan jadi kata mudarabah ganti wadiah. Lebih sama ya. Kecuali untuk bagi hasil wadiah enggak ada. Okay. Bagi hasil itu di wadiah itu langsung beban bonus tabungan wadiah nanti masuk ke tabungan wadiah Ursula misalnya. Contoh ini ya. Itu misal tabungan Maret Hania nasabah tabung wadiah Bank Peduli Syariah menerima bonus wadiah sebesar 20.000, dipotong pajak 4.000. Maka nanti ada dua jurnal, bisa satu kan bisa masing-masing ya. Beban bonus tabungan 20.000 ya yang masuk ke tabung wadiah Hania itu. Nanti potong pajak tabung wadiah di tabung wadiah strip Hania harusnya strip Hania. Hania nanti tipan kas negara terbaik tabungan. Ya. Terus kasih Hania ini lupa catatnya. Dan deposito mudarabah ya. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal, deposito hanya mudarabah, enggak ada deposito wadiah ya. Undang
Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah menyimpan dana bank syariah ya. Dan Fatwa ADSN nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito berdasarkan prinsip mudharabah. Antara si deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sahibul mal, dan bank bertindak sebagai pengelola dana mudarib. Dan kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha ya, yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk bermudarabah dengan pihak lain. Ya. Kalau deposito mudharabah itu modal deposito yang didepositokan harusnya dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang ya. Adapun pembagian piutang harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam pembukaan rekening. Sebagai mudarib, bank menutup biaya personal deposito menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah bersangkutan. Ya. Jadi kalau dia terima nisbah hasil untuk deposito mudharabah itu masuk semua nanti setelah itu boleh dipotong biaya administrasi, pajak dan sebagainya. Ya. Di luar tu tak dibolehkan ya. Maksudnya beban administrasi sama pajak sekali tahu ke nasabah dalam berjanji. Jadi siklus deposito itu dimulai dari buka deposito, kemudian ada dana masuk, dana keluar, ada pembagian bagi hasil dan sebagainya. Dan pajak juga. Ini contohnya transaksi terkait dengan deposito mudharabah ya. Jadi misalnya tanggal 1 September, Bank Murni Syariah menerima setoran tunai atas nama Bunda Doli 5 juta ya sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 60% untuk BMS. Jadi maksud kalau BMS itu terima bagi hasil dari nasabah pembiayaannya 100.000, maka 1.000 itu 60% untuk nasabah. Berarti 60.000 untuk nasabah, 40.000 untuk bank ya. Untuk bank. Ya. Yang berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayarkan untuk. Jadi kondisi sekarang ya, sekarang kan deposito itu 2,5% ya. Tapi kalau deposito mudharabah ini tidak tergantung pada bunga dari pokok, tapi tergantung hasil usaha. Kalau kondisi sekarang kan pada lesu semua ya karena COVID. Nah, kemudian bagi hasil juga turun. Jadi pada kondisi ekonomi bagus, maka bank syariah itu biasanya memberikan bagi hasil lebih besar pada bunga ya, bunga. Nah, bunga itu kan tetap ya, fix ya. Contoh pada kondisi normal kan bunga deposito pada rata-rata 5% ya, persen. Tapi bank syariah bisa lebih ya, dari 5%. Tergantung dari hasil bank syariah itu saja ya. Bisa juga lebih rendah, bisa lebih tinggi ya. Bisa lebih tinggi. Yang itu tingkat kesehatan dari pembiayaan itu. Pembiayaannya banyak macet berarti deposito mudharabah memberikan hasil yang bagi hasil lebih sedikit bagi nasabah. Gerbong situ ya. Nah, jadi berdasarkan itu 40% ya. Dan tanggal 30 September berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang akan dibayarkan untuk kelompok deposito mudharabah adalah 15 juta. Jadi 15 juta yang dibayarkan. Kemudian dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah pada Bunda Doli. Doli dapat berapa? 40.000. Karena 15 juta itu kan banyak deposito kan. Ya, deposito. Jadi mungkin si Bunda Doli ini nanti dibayarkan sebesar 40.000. Jadi misal bank itu dapat bagi hasil dari nasabah pembiayaannya 30.000 total ya. Jadi bagian per masing-masing nasabah deposito. Kalau depositonya ada sekitar 1M ya. 1M itu saya misalnya deposito saya 100 juta. Total deposito 100M berarti 100 juta per 1M berarti kan 10%. Jadi saya dapat 10% dari 15 juta itu contohnya. Ya. Karena ada 40% 15 juta tu. 40% 15 juta dikali 10% itu.
Karena berjuta itu untuk total deposito kan 40%. 60%, 60%. 60% dari 2 juta berapa? Nanti bagian saya 10% dari 40% itu. Ya, dari 60% itu ya. Sorry. Seorang lagi ya. Jadi misalnya dia dapat bagi hasil 15 juta ya. 15 juta itu 60% untuk deposito. Jadi 60% kali 15 berapa? 6 kali 5, 60. Berarti 9 juta. Di 9 juta itu saya dapatnya misalnya 10% karena 100 juta. 10% dari 9 juta dapat 100.000. Maksudnya. Ini kan nggak dihitung itu, jadi langsungnya dapat dikasih 40.000. Ya. Kalau udah dulu mencarikan deposito udah rabah satu naik. Di jurnal seperti ini, di pada saat deposito itu dibuka ya, tanggal 1 September, jatuh tempo kan September itu dibuka mana? Ya, 1 September buka deposito. Ya. 1 September, tapi tempo di 5 Oktober, itu dia nih. Lebih sebulan. Lalu 1 September, 1 Oktober juga. Ya. Harusnya ini kalau 1 September ya, harusnya 1 Oktober ya, tapi ini 5 Oktober. Ya. Ada keliru juga setelah bikin soalnya nih ya. Jadi dia buka deposito, maka bank menerima cash 5 juta untuk deposito itu. Dan dia catat oleh bank itu deposito mudharabah atas nama Bunda Doli. Dan waktu bagi hasil, ya, ini kan bagi hasil, dari bagi hasil itu dia peroleh 15 juta. Ya. Berarti hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah. 15 juta untuk deposito ya. Jadi bank itu dari bagi hasil belum dibagikan deposito ya. Nanti dia masukkan ke deposito mudharabah ya. Jadi namanya hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah. Dari hak pihak ketiga bagi hasil mudharabah itu untuk dolinya berapa? Dikasih 40.000 di situ ya. Ya, 40.000. Jadi bagi hasil belum dibagikan deposito 40.000 ya. Kemudian jadi nanti di tabung mudharabah, jadi ingat yang tanggal 30 September itu, jadi dia akan terima bagi hasil 15 juta ya. Nah, jadi namanya hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito mudharabah ya. Kemudian kan baru berhenti utang, nanti dititipkan ke bagi hasil belum dibagikan. Nah, pada saat bagi hasil itu dibayarkan ke Bunda Doli 40.000, maka akun bagi hasil belum dibagikan itu didebet oleh bank. Kreditnya tabung mudharabah dipotong dengan pajak deposito 80.000. Nah, pas saat dicairkan itu dibalik aja. Waktu dia buka kan cash pada deposito, cairkan deposito pada cash, deposito mudharabah namanya. Jadi kalau pencatatannya sama seperti pencatatan deposito bank konvensional, cuma bedanya namanya ada deposito mudharabah. Yang kedua lah itu bagi hasil. Kalau bagi hasil itu, kan beban bunga kalau di bank konvensional. Jadi tanggal 4 September ini misalnya, debitnya beban bunga deposito, kreditnya lah tabungan, tabungan ya. Ini deposito, wah ini keliru dicatatnya, harusnya bukan tabungan ya, tapi deposito, salah juga ya. Ini saya nggak bisa karena di buku itu kamu rubah di buku itu ya, di buku itu ditulis tabung harus deposito gitu ya, bukan tabungan. Salah ketik itu ya, di buku salah ketik itu ya. Ini bukan tabungan ya, tapi deposito nih. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, tolong dicoret di bukunya itu, kalau saya punya bukunya. Itu kan tabungan tapi deposito itu. Ya. Ganti deposito. Ya. Oke. Yang tanggal 4 September itu ya. Dibagi hasil belum dibagikan, debit deposito, debitnya. Kreditnya tabungan mudharabah, harusnya deposito mudharabah, Bunda Doli ya. Jadi ya bedanya dengan tabungan, Pak. Kalau tabungan itu bagi hasil itu kalau tabungan ini tidak ada bagi hasil untuk tabungan itu dimasukkan mana nih?
Ya. Tabungan ya, misalnya ini. Nggak ada hasil bagi hasil masuk ke pool itu, pool yang untuk seperti deposito nggak ada nih. Deposito deposito ada misal dipulkan ke hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito laba. Kalau di tabungan nggak ada nih. Nanti di tabungan langsung dimasukkan masing-masing tabungan. Kemudian dipulkan ke sini dulu. Hak pihak ketiga atas bagi hasil deposito laba. Ya. Nah, itu masuk ke sini dulu, baru nanti masuk ke deposito masing-masing. Kalau di tabungan tidak ya, dia tidak dipulkan ke jadi tidak pihak ketiga bagi hasil deposito laba itu dimasukkan dulu ke bagi hasil belum dibagikan. Nah, kalau di tabungan nggak ada, tabungan pihak ketiga bagi hasil deposito langsung ke tabungan masing-masing, langsung ke tabungan mudharabah atas nama siapa. Kalau sini enggak, dipul dulu ke bagi hasil belum dibagikan, nanti bagi hasil belum dibagikan nanti akan didebet pada saat dia pindahkan ke tabungan masing-masing, tabungan masing-masing. Beda itu saja, yang lebih sama. Bukan tabungan nih, harus saja salah, deposito ya, deposito. Di pas dibagikan baru akun bagi hasil belum dibagikan ini didebet masuk ke deposito mudharabah masing-masing. Ya. Nah, bagaimana penyajian transaksi pengumpulan dana ya? Jadi sebenarnya nak bagi tiga transaksi pencatatan dan nak bagi tiga perbankan syariah itu mulai dari giro, tabungan, deposito ya. Kalau giro ada mudharabah, ada wadiah. Kalau tabungan ada mudharabah, ada wadiah. Kalau deposito hanya mudharabah saja ya. Itu mudharabah saja, tidak ada deposito wadiah, nggak ada. Nah, pencatatannya itu ya, pencatatan itu untuk ketiga itu, ingat aja kalau dia tabungan bertambah di tabungan, giro, deposito bertambah pasti di kredit ya. Tabungan misalnya tabungan A, tabungan B. Kalau diganti, kalau tabungannya udah nama tabungan strip mudharabah itu nama nasabahnya ya. Jadi selalu di kredit itu bertambah ya. Kalau berkurang dia di debit semua. Debit ya. Jadi kalau debit berarti apa? Misal giro mudharabah, giro wadiah, tabungan mudharabah, tabungan wadiah, deposito mudharabah. Terus di kredit tuh ya, di kredit. Seangkanya. Nah, pada saat menerima hasil kalau di giro sama tabungan ya, itu sama bagi hasil ya. Bagi hasil untuk mudharabah bagi hasil. Dan namanya beda kalau dia giro bagi hasil masuk ke giro mudharabah, giro wadiah di kredit ya. Ini langsung bagi hasil belum dibagikan, giro gitu ya. Bagi hasil belum dibagikan, kalau bukan giro bagi hasil namanya apa itu? Kalau tabungan itu namanya apa? Bagi hasil nih, ini pengurangan bagi hasil ini ya. Hak pihak ketiga atas bagi hasil. Nah, jadi hak pihak ketiga bagi hasil kalau ini kalau giro sama tabungan sama nih. Hak pihak ketiga bagi hasil. Kalau dia deposito kalau dia deposito namanya ini ya. Berarti kan itu bagi hasil belum dibagikan. Ya. Hak pihak ketiga sebagai hasil nah, ini sama. Nanti masukkan ke bagi hasil belum dibagikan. Nanti belum dibagikan baru di debit ya. Kalau di tabungan dia langsung aja dari hak pihak ketiga bagi hasil langsung masuk ke masing-masing giro, masing-masing tabungan itu ya. Nah, kalau pengeluaran semuanya debit semua. Kalau pengurangan debit semua. Giro debit, tabungan debit, deposito debit. Cuman kalau dia itu terkait dengan giro wadiah, tulis giro wadiah debit. Kalau giro mudharabah, tulis di debit giro mudharabah. Ya. Itu. Nah, kalau di wadiah sama mudharabah bedanya kalau mudharabah bagi hasil, wadiah itu bonus ya. Tapi kalau di deposito nggak ada bonus karena semua mudharabah ya. Yang ada bonus ada di giro sama tabungan. Bagaimana penyajiannya? Penyajian akun yang berkaitan dengan transaksi pengumpulan dana berdasarkan pada akad yang digunakan ya. Berdasarkan PAPSI ini PAPSI ini pernyataan akuntansi
perbankan syariah Indonesia, itu PAPSI. Ya. Kalau bank konvensional namanya PAPI, Pernyataan Akuntansi Perbankan Indonesia, itu PAPI, nggak ada konvensionalnya. Pernyataan Akuntansi Perbankan Indonesia, itu PAPI, itu konvensional. Tapi kalau syariah namanya PAPSI. Di halaman 5.13 bab 5 di halaman 13 ini. Ini terdapat beberapa akun yang berkaitan dengan penghimpunan dana dan akad mudharabah disajikan sebagai berikut. Nah, kenapa dia tidak mengambil di PSAK penghimpunan dana? Ya. Kalau di PSAK itu umum kan, bukan perbankan. Nah, perbankan mengacu ke PAPSI untuk ininya, penghimpunan dananya. Pertama, dana mudharabah disajikan sebagai dana sirkah temporer dengan memisahkan antara dana mudharabah yang berasal dari bank dan yang berasal dari bukan bank. Ya. Jadi dana mudharabah yang berasal dari bank dan yang berasal dari bukan bank ya. Jadi yang dari bank itu misalnya kalau dia terima sumber ada giro dari bank lain. Ya. Bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan dan telah ditempuh tapi belum diserahkan kepada nasabah sehingga dalam pos kewajiban segera ya. Mudharabah segera. Kalau di deposito namanya apa? Bagi hasil yang belum diserahkan ini mana? Ini. Bagi hasil belum dibagikan, Di deposito. Kenapa? Karena belum dibagikan, karena deposito itu kan dia tempo beda-beda. Itu pada pertanyaan, kenapa Pak kalau di deposito itu bagi hasil itu langsung masuk bagi hasil belum dibagikan? Nah, ini ya masuk sini. Kenapa? Kalau di tabung kan langsung sama giro. Ya karena deposito jatuh tempo beda-beda. Biasanya bagi pada saat jatuh tempo biasanya. Tempo, ya. Sehari sebelum jatuh tempo. Ya. Sekalian itu biasanya. Misalnya kalau depositonya 1 bulan misalnya, 1 bulan ya, berarti saat jatuh tempo itu langsung dibagikan bagi hasil itu. Maka bagi hasilnya sebelum dibagikan namanya bagi hasil yang belum dibagikan. Ya. Deposito tahan dulu titipan di bagi hasil belum dibagikan. Nanti kalau sudah ditempo lalu dimasukkan ke deposito. Ini ditempo tanggal 5, tanggal 4 dimasukkan ya. Sehari mungkin jam malam itu. Jadi besok dicairkan langsung mungkin sebelum jam 00 ya. Ini sebelum jam 00, ini setelah jam 00. Kalau pencairan ya. Kalau bagi hasil dana mudharabah yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagian ini untuk yang deposito nih bagi hasil belum dibagikan. Ya. Tapi kalau ini langsung dimasukkan ke akun masing-masing. Ya. Jadi nomor 3 itu untuk deposito mudharabah. Untuk penghimpunan dengan skema hadiah, PAPSI 2013 menyatakan bahwa saldo simpanan hadiah disajikan sebesar jumlah nominalnya untuk masing-masing bentuk simpanan. Ya. Bagaimana pengungkapan ini tadi ini penyajian transaksi penghimpunan dana ya. Pengungkapan di mana? PAPSI 2013 itu dana dihimpun dengan skema mudharabah harus ungkapkan sebagai disclosure-nya. Pertama isi kesepakatan untuk akad mudharabah berupa porsi dana dan pembagian hasil. Jadi berapa porsi dananya ya dari mudharabah ini ya. Dan bagaimana bagi hasil usahanya ya. Berapa persen untuk penyandang dana ya. Kemudian rincian dana mudharabah yang diterima berdasarkan mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Pilih dana mudharabah bank dan bukan bank. Jenis mata uang dana mudharabah rupiah dan valuta asing. Ya. Jadi bagi pencatatannya dia tidak membedakan mutlakah sama mudharabah muqayyadah. Karena terkait dengan apakah dia sebagai manajemen atau peserta modal itu tergantung ya. Rincian dana mudharabah yang diseluruhkan berdasarkan sumber dana mudharabah yang berasal dari mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Dijelaskan di situ ya. Karena kan di dalam akuntansi mudharabah akunnya satu aja. Deposito mudharabah, kemudian deposito
giro wadiah, giro mudarabah, tabung mudarabah dan tabung wadiah. Sama saja. Penerima dana mudarabah, bank dan bukan bank syariah. Jadi penerima dana mudarabah itu apakah bank atau bukan bank syariah. Karena penting ini, di mata uang dilakukan rupiah atau valuta asing. Pihak yang berrelasi terkait dengan transaksi itu baik nasabah, pemilik dana, sebuah mal atau nasabah penerima penyeluruhan dana mudarabah disebutkan ya. Nasabah penerima dana mudarabah itu nasabah pembiayaan oleh bank syariah itu. Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan atau transaksi perbankan syariah juga dicantumkan. Dan untuk pengimpunan dengan skema wadiah, PAPSI 13 menyebutkan harus diungkapkan. Pertama, rincian simpanan mengenai jumlah dan jenis simpanan termasuk pihak berrelasi. Jenis simpanan wadiah itu ya. Jumlah simpanan diblokir untuk tujuan tertentu. Pembayaran fasilitas istimewa para penyimpan. Ya. Nah, itu yang terkait dengan pengimpunan dana ya. Nah sekarang ada soal kasus ya. Ini soal latihan bukan kasus. Latihan aja. Misalnya, mungkin saya misalnya apa nih yang terkait dengan itu. Ini baru mudarabah nih apa nih? Ini giro ya. Ini giro dia nih mudarabah ya. Kasus 1 guna untuk transaksi giro dia ini terkait dengan deposito mudarabah. Ya. Nah, coba ini ya. Ini saya tahu dulu nama siapa nih. Ya. Dari grup aja. Ya. Jadi yang pertama 5 Januari Bank Murni Syariah Cabang Bogor menerima setoran tunai pembukaan giro hadiah atas nama Gina yang 5 juta. Dibuka giro hadiah. Ya. Ini gampang nih ya. Coba di situ jawabnya siapa nih? Yang pertama Yudhistira. Apa jawaban nih? Ya, yang ini. Yang pertama apa jawabannya? Yudhistira. Halo? Bang Murni Syariah. Pertama jawabannya apa? Jurnalnya apa yang pertama? 5 Januari. Bank Murni Syariah Cabang Bogor menerima setoran. Jurnalnya apa itu? Sebentar. Saya bikin. Apa jurnalnya itu? Ini. Jurnalnya apa? Si Yudhistira. Bank Murni Syariah Cabang Bogor menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Gina sebesar 55 juta rupiah. Jurnalnya apa? Jurnalnya. Jurnalnya apa itu? Apa jurnalnya? Yudhistira. Ya Pak, bentar Pak. Jurnalnya Ini jurnal di Bank Syariah ya, bukan di tempat si Gina ya. Tapi jurnal di perbankan itu. kas di debit 55 Buka juta. buka video, buka videonya. Buka videonya. Buka videonya. Kalau nggak buka video nggak saya anggap nol ini. Lagi di mana kamu nih? Di rumah tante Pak. Di rumah tante saya Pak. Debit 55 juta cash, apalagi kreditnya apa? Kreditnya apa? Itu giro wadiah atas nama Gina sebesar 55 juta juga Pak. Giro dia mungkin harus juta ya. Si Yudhistira 100 ya. Ya Pak. Kuliah berapa nih? Kuliah ke-4 nih.
Dan soal berikutnya, Gina menarik cek untuk mencarikan dananya secara tunai sebesar 18 juta. Ya. Seperti Nur, jurnal apa Nur? Nur, Jurnalnya kan Gina menarik cek untuk mencairkan ya, dananya secara tunai sebesar 18 juta. Berarti ya, di debitnya Giro Wadia Gina berkurang sebesar 18 juta, terus kasnya itu bertambah 18 juta, Pak. ya. Itu bagus ya. 100 semua. Siapa ini nama? Si Nur ya? Oh. Iya, iya, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah Gina mengeluarkan bilet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Daniel, ya, nasabah tabungan BMS cabang Jakarta, ya. Ini kan dia di ini nih apa di Bogor kan, dia cabang Bogor, dia transfer uang ke melalui bilet giro ya, ke rekening Daniel nasabah tabungan BMS cabang Jogja Jakarta. Jadi bank yang sama, apa jurnalnya? Si Aulia, apa Aulia? Buka videonya. Udah kelihatan belum, Pak? Apa? Video udah Nah, video. Video apa pada judulnya? debit, Apa? pada debit Giro Wadia Gina berkurang 7 juta, dan pada kredit rak Dene cabang Jakarta bertambah 7 juta, Pak. Rak itu apa tuh? Eh, Apa rak tuh? Rak buku maksudnya. Apa rak tuh? Rak itu apa si? bentar, Pak. Ah, apa tuh rak tuh? Rekening antar kantor, Pak. Punya kantor ya. Udah bagus ya. Apa nama si Aulia mana nih? 100 ya. Dan berikutnya ya. Berikutnya mana lagi? Ya. 10 Januari Gina menerima transfer dari BMS cabang Jogja. Ini rekening Giro Gina. Terima transfer dari cabang Jogja. Cabang yang sama ya, tapi cabang Jogja nih. Ya. Jogja 10 Januari. Berikutnya lah Askia. Siapa nih Askia? Hadir, Pak. Ya, Askal. jawabnya apa? Apa jawaban? Jawabannya jadi kan Gina menerima transfer dari BMS dari cabang Jogja sebesar 5 juta. Ya, Jadi di debitnya itu RAK cabang Jogja sebesar 5 juta, nah, kemudian di kredit bertambah Giro Wadiah Gina sebesar 5 juta. bagus ya, bagus. Coba tadi si apa? Askal ya? Askal, Pak. Betul. Askal, 100 ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Kemudian berikutnya 15 Januari. 15 Januari coba yang si Askal si ICB apa nih? Aduh, ya. Isbullah. Fauzan. Apa jawaban Fauzan? Tanggal 15 ya. Untuk 15 Januari, Gina mengeluarkan bilet giro untuk membayar pembelian sebuah mesin kepada PT Andriza Jaya Nasabah Giro Nasabah Bank Berkah Syariah sebesar 15 juta. Banknya Jadi, beda ya. berarti ke PT. Apa judulnya? Berarti untuk debitnya itu giro dia Gina sebesar 15 juta, dan untuk kreditnya itu berarti ke ini ya, rekening antar bank PT Andriza Jaya, Pak. Jaya ya. Oke, berarti nilainya 75 ya. Apa namanya? Fauzan 75 nih. 75.
Sekarang si Raditya, coba koreksi apa tuh? Yang benar apa? Raditya apa? Yang benar Iya apa? Pak, Yang benarnya apa? Benarnya. 15 Januari ya Pak. Iya, muncul ini. Apa benar? Yang benar mana? Bentar. Ya salah tuh ya. Pada debit giro wadiah atas nama dinas sebesar 15 juta. Kreditnya Kreditnya apa tuh? rekening antar kantor ke PT Rizal Jaya sebesar 15 juta juga. 75 ini, kamu jawab sama 75. Itu salah tuh. Ya. Supaya berikutnya supaya jawab tuh, ya. Si Yudhistira jawabnya apa? 15 Januari kan Pak? Iya, musim dari. Ini sama sih kurang lebih. Di debitnya giro wadiah Gina 15 juta. Terus pada kreditnya rekening antar kantor ke Kok PT masih bilang Andriza. salah tuh? Itu lagi jawaban. Iya Pak sih. Berarti nggak senilai itu ya, nggak senilai lah. Siapa lagi itu ya? Dia bilang salah, jadi itu lagi. Siapa lagi itu? Si Nur Octavia, apa aja? Yang tanggal 15 Januari, Octavia. Pak. Jadi si siapa dia itu? Si tadi siapa tuh? Si Yudhistira, si Lima nih. Ya, Kan 15 Januari. Januari kan Gina itu mengeluarkan bilet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin. Jadi dia Ya, di debitnya itu kan berarti giro wadiah Gina itu pasti berkurang sebesar 15 juta. Nah, terus kan membeli sebuah mesinnya kepada PT Andrizal Jaya, nasabah giro Bank Berkah Syariah sebesar 15 juta. Berarti yang dari PT Andrizal Jaya nasabah giro Bank Berkah Syariahnya itu berkurang Pak 15 juta. beli kreditnya apa? Dicatat di jurnalnya apa? Itu sebenarnya jurnalnya apa? Di jurnalnya berarti Debitnya apa? yang di debitnya Debitnya apa? Giro Wadia Gina Ah, berkurang sebesar 15 juta. kreditnya. Di kreditnya Ah, PT Andrizal Jaya Pak. Nasabah giro itu berkurang bertambah bertambah ya lebih sebesar parah 15 lagi. juta. Siapa nama? Siapa tadi si Nur ya? Iya Pak. Nur ya? Lebih parah lagi gimana? Ya, Nur mana? Nur. Berarti 60 ya. 60. Lagi ya salah. Berikutnya siapa lagi itu ya? Si Aulia. Apa jawabannya? Aulia. Aulia. Iya Pak. Apa jawaban Aulia? Januari. Sebentar Pak. Kau ada contoh tadi sejelaskan tu Dia buku-buku punya buku enggak? Ada bukunya. Si Pak Rizal tu, si Ayah tu. Iya Pak. Bisa ya. Ni tulisannya ni gede-gede ni. Macam ni. Oh ini ya Pak. Debit giro wadiah. Debitnya apa? Kalau dia ya benar tu Terus kredit giro yang untuk Kreditnya apa? PT Andi Rizal Jaya nasabahnya itu menjadi Kreditnya apa? Sebutnya, ni usah cerita kreditnya apa tu menjadi kredit giro pada itu ya Pak, pada PT Andi Rizal ya Pak. Sama kamu kata tadi tu, aduh, sama dia bilang bersalah kamu jawab lagi jawab. Tapi itu salah. Sama dia nyimak lah kalau Kredit giro Pak jadinya. sebilang salah jangan diulang lagi Aduh, mengurangi nilai kamu itu. Ya. Apa lagi tu si Ban Aulia Askal. Apa jawapannya?
Sebentar, yang belum siapa ni? Askal apa tu? Itu jawab pertanyaan siapa itu yang salah? Askal, apa jawapannya? Apa itu? Iya Pak Salah tu, Adin. Apa jawab tu? Tadi soalnya gimana Pak? Mohon maaf. Baca tu nomor Januari. Jadi itunya. Ya, untuk pembayaran pengguna masing-masing pada iya. Debitnya udah benar sebab kata tinggal kredit tu. Pembayaran pembelian sebuah museum. Yang di 5 hari Pak ya? Pak? Jawab aja langsung, jangan nanya saya lagi. Udah jelas soalnya. Jawab aja. Pak. Kreditnya. Sesuai yang di buku Pak, sesuai yang di buku pada 15 Januari di debit itu giro wadiah Gina sebesar 15 juta, kemudian di kreditnya itu giro pada Ayo. giro pada Bank Berkah Syariah sebesar 15 juta. 60 ni. Parah ni. Bukan sehari ya. Begitu yang berarti ini 23 ni jawapan itu enggak ada. Jawapannya tahu siapa? Ada tahu jawapan? Jawapannya itu Bank Indonesia, Giro Bank Indonesia. Kenapa Bank Indonesia? Karena kan banknya berbeda, itu perlu clearing kan itu. Kecuali bank yang sama, cabang yang berbeda. Ini banknya beda. Jadi Bank Indonesia jawapannya. Ya. Nah, kemudian berikutnya ya. Berikutnya ini tanggal 20 Januari Gina menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar 5 juta. 5 Solo. Ya. Coba si Raditya. Apa jawapannya? 20 Januari itu Raditya. Jawabannya ini Pak. Gina menerima transfer dari BMS ke Bank. Giro wadiah Gina pada debit 15 juta 5 juta. Bentar. Salah Pak, maaf. Jadi 5 juta pada debit dengan rekening antar kantor cabang Solo, lalu pada kreditnya giro wadiah Gina sebesar 5 juta. Ya, betul ya. Terima kasih Pak. Berikutnya 21 Januari ya, 1 Januari. Jadi tolong jawab yang si Fauzan. 21 Januari, jawab Fauzan. Tanggal 23 Januari, Gina menerima bilet giro dari Fajar, nasabah BPS yang pernah membeli suatu dari Gina seharga 15. Bilet giro tersebut dicairkan oleh Gina untuk dimasukkan ke giro Gina di Bank Umum Syariah Cabang Bogor. Apa judulnya? Itu si Fauzan. Berarti di debit itu giro Bank Indonesia sebesar 15 juta dan untuk kreditnya giro wadiah Gina sebesar 15 juta. Kenapa debitnya Bank Indonesia? Karena beda Pak cabangnya. Banknya beda, betul ya. Nah, berikutnya itu 25 Januari. Januari si Askal. 25 Januari. Ya Pak.
25 Januari, Gina menerima transfer dari BMS cabang Jogja sebesar 12 juta untuk rekening Giro Gina. Jadi karena dia menerima transfer, di debit itu RAK cabang Jogja sebesar 12 juta, kemudian karena bertambah karena ditransfer menjadi Giro Wadiah Gina bertambah di kredit sebesar 12 juta. Bagus ya. Siapa tadi itu? Siapa tadi? Muhammad Azkalaskia Fatur Rahman. Sini ya. Terus ya. Yang berikutnya si Raditya. Raditya lagi nih ya. Raditya. Tanggal berapa? 31 Januari. Raditya. Gina menerima bonus Giro Wadiah pada bonus Wadiah pada debit 35.000, lalu dikredit Giro Wadiah Gina sebesar 35.000, Pak. Ya, bagus ya. Makasih, Pak. Ya. Yang berikutnya si Fauzan. Transaksi terakhir Fauzan. Apa jawabannya Fauzan? Berarti dipotong Giro Gina untuk administrasi sebesar 10.000 dan pajak sebesar 7.000. Berarti di debit Giro Wadiah Gina itu sebesar 10.000 dan untuk kreditnya pendapatan administrasi Giro Wadiah sebesar 10.000. Untuk debit Giro Wadiah Gina itu sebesar 7.000 dan di kreditnya itu titipan kas negara pajak Giro sebesar 7.000. Oke, bagus ya. 100 ya. Dan berikutnya, ada lagi soal berikutnya nih ya. Ini. Nah, ini khusus deposito mudharabah ya, ada 4 transaksi ya. Transaksi itu nanti yang transaksi yang 1 September itu Saudara Nur, Tuan Nur. Yang Iya, Giro Pak. deposito mudharabah Nur. Ya, silakan. Bank Syariah Muhammadiyah menerima setoran atas dana sebesar 20 juta sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka panjang, jangka waktu 60 sampai 40. Berarti di debitnya itu kas besar Ya, 20 juta, terus di kreditnya deposito mudharabah donal sebesar 20 juta. nah, bagus ya. 100 ya. Kemudian berikutnya si Yudhistira transaksi 25 September. Ya Pak, jadi di 25 September itu berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar 35 juta. Berarti pada debitnya hak pihak ketiga. Apa? Hak pihak ketiga Pak atas bagi hasil Ya. deposito sebesar 35 juta. Terus di kreditnya bagi hasil yang belum dibagikan itu sebesar 35 juta juga Pak. Ya, bagus ya, 100. Kemudian berikutnya si Aulia transaksi 1 Oktober. Iya, Pak. Ya. Aulia, silakan. Dibayarkan bagi hasil deposit mudharabah kepada saudara Donald sebesar 80.000. Atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Ya. Jurnalnya bagi hasil yang belum dibagikan deposit di debit 80.000. Ya. Dan untuk kreditnya tabungan mudharabahnya itu 64.000 dan untuk pajaknya tadi 20%, yaitu sama dengan 16.000. Jadi di kreditnya titipan kas negara pajak depositnya itu 16.000, Pak.
Dia masuk ke rekening si itu berapa? Rekeningnya Yang masuk dia pusat mudarabah si Donald apa si Donald sekarang 64.000 Pak. dari mana tuh? Dari eh, apa potongan pajak Pak. Jadi Setelah potong pajak, bukan teman. Setelah potong pajak. kan tadinya sebesar 80.000 pembayaran tersebut, terus dipotong Kalau pajak 20.000 DP-nya apa tuh? 40.000 DP-nya apa? ah DP-nya apa nih? Jurnalnya 1 Oktober DP-nya. debitnya bagi hasil yang belum dibagikan Pak, Ya, deposit terus kreditnya apa? Kreditnya apa? tabungan mudharabah sama titipan kas negara pajak deposit Pak. Tabungan negara atau apa yang di pusat mudarabah berapa maksudnya? 64.000 Pak. Kalau yang titipan pajak, 16.000 Pak. kalau 1.000 dari mana? 20%-nya dari 80.000 Pak. Ya, bagus ya, bagus ya. Oke, Kasih sudah. Pak. Ini soal bonus nih. Donald mencarikan satu tunai di pusat mudarabah. Siapa yang sejawab nih? Ayo, yang pertama, siapa yang jawab ya? Ayo, terakhir siapa yang jawab? Ayo, siapa yang sejawab nih? Cepat dong, ini bonus nih. Kan kamu dah dapat 3 kali nih. Kalau nunjuk berarti nilai lebih tu ya. Ayo, jawab dong ini. Siapa? Kasih 4 nih. Ya, jangan jawab tu yang nilai masih kurang nih. Ni si Raditya, si Fauzan ni kurang. Ya, sama si Ristira, sama Aulia, sama Sekia. Ada 60 nih. Ya, kesempatan nih untuk berbagi nilai. Saya Hai, Pak. siapa? Siapa namanya? Aulia Pak. Aulia, silakan Aulia ya. Aulia silakan. Jawapannya apa? Saudara Daniel kan mencairkan secara tunai deposit mudharabah. Dan Ya. deposit mudharabahnya itu yang pertama terdapat di 1 September 20 juta dan 1 Oktober 64.000. Jadi deposit mudharabah hasan yang Ini jurnalnya apa sih? 1 Oktober itu? 1 Mencarikan Oktober dia. itu Oh, bagi deposit je Tempo. apa Pak? Ini deposit je Tempo tu. Baca dong soal baik. Apa jurnalnya apa jurnalnya? Deposit mudharabah Pak. Ya debitnya apa? Iya, debitnya deposit mudharabah hasan. Mudara bahasan siapa? Nama siapa? Deposit mudara bahasa Hasan. nama siapa? Hah? Mudharabah hasan Pak. Donald. Bahasan, itu Donald berapa? 20 juta 64.000 Pak. 60.000 di mana dapatnya? Hah? Oh, karena deposito ini tambah tadi itu ya. Itu siapa lagi? Kreditnya apa? Kreditnya? Tabungan mudharabah Donald sebesar 20 juta 64.000 Pak. Walah, kok tabungan? Tabungan? Kan dicairkan Pak tabungannya. Kok tabungan salah tuh, aduh, kok tabungan? Kok tabungan sih? Siapa nih? Aulia mana? Kok salah? Kok saya akui nilainya? Oh, Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? dari kas Pak. Siapa yang jawab nih? Itu kas Oh, Pak. oke. Apa? Kas Ini berapa jumlah? kredit kas. Jadi Kredit debit, kas ulang lagi. Debitnya apa? Ulang lagi. Baik, yang tenang jawabnya. Debitnya apa? Debitnya deposit mudharabah Donald sebesar 20 juta 60.000. Kreditnya kas 20 juta 64.000 Pak. Loh, nggak sama dong, nggak seimbang dong. Satu, apa? 20 juta 64.000. 64.000 Kreditnya kok 60.000 sih? Ya ulang lagi. Tadi 60.000 sih. Ulang lagi. Debitnya apa? debitnya deposit mudharabah Donald sebesar 20 juta 64.000 Pak. Ah, Kreditnya kas 20 juta 64.000 Pak. oh iya, itu sebenarnya Aulia. Iya Pak. Aulia itu. Ini.
90 nilainya ya. Kalau udah kita bantu itu. Ada lagi pertanyaan nggak lain? Ada pertanyaan? Udah ngerti ininya? Ini gampang nih ya, materi ini gampang aja. Soal lagi kesimpulan ya. Jadi di sini kita belajar bagaimana Bank Syariah menghimpun dana masyarakat ya. Bentuk apa? Giro, tabungan, dan deposito. Giro ada dua, karena giro itu sesuai dengan DSN, bisa giro mudarabah, bisa giro wadiah ya. Tabungan bisa mudarabah, bisa wadiah. Deposito mudarabah aja. Ya, mudarabah aja. Ya. Coba saya tanya itu si Yudhistira, apa beda mudarabah sama wadiah itu beda apa? Yudhistira. Ya Pak, sebentar Pak. Apa bedanya apa tadi Pak? Mudharabah Mudarabah sama wadiah bedanya apa? sama wadiah ya Pak? Ayo si Yudhistira. Lama-lama loh. Kalau mudharabah itu bagi hasil yang ditentukan di awal ya Pak. Jangan tanya saya lagi, kamu jawab aja. Jangan tanya saya lagi. Kalau wadiah bagi hasil tidak ada bagi hasilnya itu tidak ada Pak, tapi sesuai kemauan bank mau diberikan berapa. Istirahat ini istirahat. Nah, 100.000 ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu aja ya. Ada pertanyaan di saudara nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Ini materi udah selesai ya. Materi gampang ya. Apa materi hitungannya nggak? Paling hitung bagi hasil aja. Ya. Itu ya. Ya, ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, itu tolong tugasnya tepat waktu ya, si Yudhistira itu. Ya Pak, Ya. selesai kelas langsung saya kumpulin Pak, selesai record. Ya, di kampus ya. Ya. Nanti video dibuka ya, kalau saya panggil buka videonya. Perkuliahan. Absensi ya. Si keuangan nanti Mas Arya. Kuliah udah nggak terasa kuliah keempat. Kuliah berapa sekarang? Hah? Kuliah keempat dah? Pak, keempat. Udah ada isinya nih. Iya Pak, tadi kita udah absen. Absen mandiri Pak. Absen online Pak. Apa? Absen online. Masih online. Oh. Masih online. Besok saya yang absen ya. Kamu masuk kemana kursi online mau ke kampus? Iya Pak, Iya, jadi Pak. di kampus sekarang kan fitur baru. Besok ini nggak boleh diisi. Besok saya ngisi ya. Saya ngecek tuh. Kalau itu, kalau kamu misalnya kamu isi tuh pergi lagi ya. Jangan diisi baik, ya. Baik Pak. Kamu isi Baik, bisa Pak. Jadi yang dikecek aja pergi Pak. ya. Iya. Itu pergi tuh. So modus semua. Masa tahu. Boleh besok online tuh saya aja ngecek ya. Baik Pak. Baik Pak. Siapa? Yudhistira, Sinur, Aulia, Retia, Fauzan, Maska hadir semua ya. Ya Pak. Alhamdulillah ya semua. Iya Pak. Itu hadir semua nih. Ya. Saya tutup ini. Ya.
Tapi kalau cik ulang berarti absen sebelum ini bisa berubah dong? Hah? Nggak bisa kayaknya, Pak. Nggak bisa. Itu saya aja nggak itu ya. Saya aja nggak Siap, Pak. Siapa? Baik, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, ada nggak pertanyaan lagi? Sampai ketemu minggu depan ya. Oke. Halo? Ya Pak. Ya Pak. Baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih sama-sama. Pak. Banyak. Ya, sama-sama. Sehat ya, Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat, Pak. Ya, alhamdulillah sama-sama. Sehat semua ya, jangan hati ya, jangan sampai kena COVID ya. COVID udah lumayan Siap, bang. Pak. Udah vaksin semua nih, udah vaksin semua. Udah Pak, Udah, Pak. alhamdulillah. Udah, Pak. Siapa yang belum vaksin? Yang belum vaksin siapa? Saya Pak. Oh, kenapa nggak mau? Takut? Habis kena Pak. Apa? Habis kena Pak. Kenapa nggak vaksin? Takut tuh, takut kena itu. Habis kena Kak. Takut Oh, habis dirugikan. kena. Oh iya, kamu pernah kena COVID itu tunggu berapa bulan dulu? Sebulan dulu ya? Tiga katanya Pak. 3 bulan ya? Oh iya. Tapi kamu sendiri aja belum vaksin Sputnik ya? Siapa yang belum vaksin? Yang lain siapa? Yang lain udah, Pak, alhamdulillah. Udah. Oke, semua Berarti Pak. kalau- Saya. Nah, Ko Fauzan kalau mau vaksin jangan begadang malam ya. Belum vaksin itu. Itu di sini ada yang begadang malam vaksin langsung pingsan. Harus fit stamina-nya. Jadi sebelum vaksin itu harus fit. Kalau minum vitamin C harus imunnya tinggi. Kalau enggak, kalau begadang malam belajar main game, besok vaksin COVID langsung kamu ya. Ya. Langsung kena, Pak. Halo? Iya, Pak, siap. Nah, harus COVID tuh. Jadi kalau besok vaksin malam ini begadang sampai pagi. Besok vaksin, COVID langsung. Ya, game tuh mah. Ya. Pokoknya harus kuat stamina-nya. Udah banyak contoh itu. Mahasiswa anak-anak vaksin tapi kondisi stamina nggak kuat. Langsung vaksin, langsung game ya. Itu ya. Pokoknya jangan boleh ada penyakit deh. Vaksin itu harus sehat ya. Itu. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada lagi ya silakan live. Alhamdulillah selamat beraktivitas, sehat selalu, sampai ketemu hari Senin depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik Pak. Waalaikumsalam Baik, Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Ini, Pak, ya. Banyak. Makasih, Pak. Pak. Izin lift Pak. Ya, Ini silakan. Pak. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, Sehat, Pak. ya alhamdulillah.